wajib bagimu mendengar dan taat, walaupun pemimpinmu itu maksiat selama dia masih sholat. Ada kan itu hadis yang lain yang selama dia masih sholat. Jadi sholat menjadi batasan juga. Selama dia masih sholat, maka walaupun dia mendolimi, dia maksiat pun kita tetap harus taat. Berkaitan dengan makanan halal haram penting karena kenyataannya dari makanan itu berpengaruh kepada keselamatan beragama. Dan kita lihat dulu dari sejarah Nabi Adam juga diusir dari surga hanya karena makanan ya. Bukan karena bunuh, bukan karena apa. Ternyata makanan berpengaruh surga neraka sampai doa-doa tidak terkabul. Cuman sejauh mana makanan halal haram itu harus kita sikapi dengan baik. Pertanyaan yang masuk, Ustadz, saya mendapati kasus salah satu brand makanan yang ditahan sertifikat halalnya karena nama makanannya bertentangan dengan syariat. Bagaimana dengan kasus burung gereja? Apakah halal dikonsumsi karena di beberapa daerah dijadikan lauk makan? Dan bagaimana sebenarnya batasan nama yang menjadikan halal haram makan? Misalnya ini nanti bagaimana kalau namanya misalnya makanannya makanan brandnya itu brand babi tapi sebetulnya itu makanannya halal itu ya, tapi kenapa harus pakai brand itu? Halal dan haram ini memang, apalagi yang kita konsumsi ini memang begitu penting dan harus menjadi perhatian kita, utamanya dalam apa yang masuk ke dalam rongga mulut kita. Untuk ini tentu saja karena begitu pentingnya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan garis besarnya. Di antaranya surat Al-An'am ayat 145 di mana Allah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yad'amuhu illa ayyakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim." Ya. Sebetulnya kalau kita mau melihat makanan yang halal itu jauh lebih banyak daripada makanan yang haram. Nah, di antaranya kriterianya makanan haram adalah yang pertama adalah bangkai. Bangkai adalah semua hewan halal yang mati karena tidak disembelih atau hewan haram apapun itu namanya bangkai. Yang kedua adalah darah yang banyak, darah yang mengucur. Sedangkan darah yang menempel pada daging kemudian tidak sengaja termasak, ya, itu juga bukan merupakan hal yang haram. Tapi kalau sengaja dikumpulkan kemudian dimasak itu haram. Aulah khinzirin atau daging babi, karena babi itu adalah rijs, kotor. Au fisqan uhilla li ghairillahi bi, atau sembelihan yang disembelih untuk selain Allah. Nah, selain itu nanti ada kriteria-kriteria lain yang menjadikan makanan itu haram. Di antaranya adalah hewan yang memiliki taring, hal-hal yang menjijikkan. Untuk masalah burung gereja, tentu saja tidak masuk di kriteria-kriteria ini. Burung gereja atau burung pipit ini bukanlah termasuk dari kategori makanan haram yang disebutkan di dalam syariat, baik di dalam ayat ataupun di dalam hadis. Untuk penamaannya sebagai burung gereja ini adalah istilah yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat ya, karena biasanya ditemukan di bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan tinggi yang biasanya itu adalah gereja. Padahal saya kira juga burung ini juga banyak juga di masjid, juga banyak juga di pohon-pohon ya. Hanya menjadi istilah masyarakat saja. Yang mana ya tentu saja kita berpegangan pada kaidah fikih yang berbunyi al-ibratu bil haqaiqi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani.
ibroh ataupun substansi permasalahan itu adalah pada hakikat dan makna, bukan pada penamaan dan istilah-istilah. Jadi burung gereja tentu saja bukan gereja terbang ya, tidak ada yang mengatakan demikian ya. Kalau ada yang tanya apa hukum makan gereja, tentu saja haram. Batu cor-coran gitu masa dimakan ya tidak boleh, tentu saja. Akan tetapi kalau cuma penamaan itu tentu saja tidak menjadikan burung itu haram. Ya, tentu saja harus disiapkan dengan cara-cara yang syar'i seperti disembelih ya. Dan itu bukan milik orang lain dan seterusnya ya. Tapi kalau kita berbicara tentang zat ya, tentu saja itu adalah zat yang halal. Kemudian memang ya, kalau kita beralih ke pembahasan yang kedua, nah, kalau disandingkan dengan brand-brand ya yang mendaftarkan produknya kepada lembaga jaminan produk halal, yang diantaranya itu merujuk pada standarisasi fatwa halal Majelis Ulama Indonesia, maka kita bisa lihat dalam fatwanya nomor 4 tahun 2003. Nah, di situ di poin keempat disebutkan memang ada poin seperti ini. Saya bacakan. Keempat, masalah penggunaan nama dan bahan. Yang pertama, tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Yang kedua, tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan minuman yang mengarah kepada nama-nama benda binatang yang diharamkan, terutama babi dan homer, kecuali yang telah mentradisi atau urf dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpao. Ya, itu ada di fatwa ya, MUI nomor 4 tahun 2003. Nah, kalau kita kembali lagi tadi ke burung gereja, maka kita lihat di poin kedua ya, poin kedua di ya, pembahasan keempat di sini ya, oke lah, memang gereja adalah ya tentu saja tidak bisa dimakan ya. Nah, tapi itu adalah urf dan tentu saja dia tidak mengandung ya, burung ini tidak mengandung ya unsur-unsur yang diharamkan ya. Burung ya, Allah ciptakan burung unggas ini sebagai sesuatu yang suci, bahkan diantaranya unggas ya. Unggas itu adalah makanan dari surga dalam Al-Manna was-Salwa. Nah, untuk masalah brand memang kalau merujuk pada fatwa ini memang tidak bisa brand-brand makanan yang mendaftarkan dan mencari sertifikat halal untuk menggunakan nama-nama seperti itu. Misalnya bakso ya, bakso setan ya, apalagi ya, dan seterusnya ya. Memang ada beberapa betul rawon Katanya setan, rawon iblis itu. Ya. Tapi setan itu mohon maaf diluruskan ya, itu sisih wetan sebetulnya. Ya. Iya, karena itu memang dulu ada dua rawon. Jadi itu sisih kulon sama sisih wetan, setan. Dan karena bukanya malam, itu dianggap kalau setan keluar malam gitu. Padahal paginya juga ada. Jadi harus diluruskan. Ya. Itu harus ditambahin karena apa? Sesuatu yang sudah istilahi, maka itu juga bukan menjadi sesuatu yang dilarang oleh brand tadi. Misalnya hotdog. Hotdog itu kan anjing panas ya. Ya, tapi kalau sudah menjadi brand yang kita dipahami bahwa hotdog itu bukan dari anjing, maka kayak hamburger. Ham itu sebenarnya daging babi itu. Tapi hamburger yang dijual di sini kan bukan babi, maka boleh saja. Tapi jangan bikin produk sop ayam tapi mereknya kepala babi misalnya, dengan logo kepala babi. Lah itu kan baik juga, itu untuk bijak juga. Ya. Karena itu dia itu bagian untuk edukasi, untuk yang lain-lain diperlukan. Jadi ada mie iblis, singkatan dari mie ibulis. Nah, mie iblis. Ya, iblis. Jadi kalau brand yang mendaftarkan ke MUI untuk mendapatkan sertifikat halal dengan nama-nama seperti itu memang tidak bisa. Iya. Ya, bagus. Jadi kita simpulkan sederhana tentang burung gereja tidak termasuk yang diharamkan, sebagaimana tentu di beberapa ayat secara jelas yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di tengah-tengahnya subhat. Nah, yang subhat maka tinggalkan. Itu untuk menyempurnakan keberagaman kita. Nah, di situ disebutkan bahwa hewan bangkai
tidak termasuk bangkai. Ini secara umum yang di laut, karena walaupun kita temukan mati, kalau itu ada ikan yang mati di laut kita dapatkan, selama dia belum membusuk membahayakan ya boleh saja. Itu semuanya. Darah itu darah yang mengalir. Daging babi tentu yang disebut lahem, bukan sekedar lahemnya, termasuk tulangnya, termasuk giginya. Ini bukan daging babi, ini tulangnya kok, ya sama saja. Termasuk minyak babinya terus saja itu. Dan juga semua yang kotor. Semua yang kotor itu yang mana, Ustaz? Gimana? Yang kotor. Menjijikkan. Menjijikkan. Cacing Ya. Ya. kecoa. Dan ma'uhila li ghairillah termasuk di sini Sembelihan untuk selain Allah. sembelihan karena tidak disebut nama Allah, Iya. atau peruntukan. Gimana? Diperuntukkan untuk berhala, untuk Nyi Roro Kidul, Ratu Kasablanka, Suster Ngesot dan yang lain-lain ya itu semuanya. Ya. Dan tetapi kalau terpaksa ya namanya juga terpaksa, dan tidak menginginkan, tidak melebihi ya namanya juga keterpaksaan. Ya, terpaksa nggak ada makan lain, lebih baik mati daripada makan itu keliru. Ya makan tapi ya sekedar untuk bertahan. Nggak boleh dibungkus. Nah, nggak boleh dibungkus, malah nambah gitu. Karena adanya cuma babi, maka ya makanya babi tambah kirik 3 apa, tambah genjiknya 5 ya jangan itu ya, cukup dengan itu. Itu pun menjadi haram kembali kalau didapatkan yang lain. Tengah-tengah makan babi kok ada kijang lewat itu. Kijang makanan bukan kijang mobil ya. Itu maka menjadi haram kembali. Ya nanti pembahasan fikih, usul fikih berikutnya. Mudah-mudahan sudah cukup terjawab ini. Kalau tentang ketidak disahkannya penghalalan tadi sudah jelas alasannya, supaya juga dalam hal ini MUI juga ingin punya edukasi, jangan sampai pendidikan. Jangankan itu di luar negeri, sampai ada tempat-tempat makan yang menjijikkan, tempat minum itu dari kloset misalnya. Ya, jadi bentuknya kloset gitu maksudnya. Itu kan tetap membuat sesuatu yang tidak pas lah itu. Di dalam Islam tentu itu dijaga supaya tidak dalam keadaan kotor tadi ya, itu intinya. Mudah-mudahan cukup terjawab. Dan halal haram mudah-mudahan nanti kita karena haram bisa lidati, bisa lighairihi. Bisa, karena itu nanti juga kita dalam bahasan tertentu. Karena ini hal yang sangat penting juga hari-hari kita konsumsi, karena jangan sampai kita hanya sekedar, karena ada juga yang menggampangkan. Sudah dikasih tahu ini kayaknya suka jualan babi deh, enggak ini sapi, babi, asal dibaca bismillah nanti kan kalau jadi kan seolah-olah daging babi kalau dibaca bismillah jadi sapi, kan ya nggak benar juga. Dan itu kita alami. Kalau saya pernah punya teman di luar negeri makan bareng di restoran, jelas dia itu menyediakan babi, tapi yang kita pesen sapi. Tapi kan masih subhat ini. Asal dibaca bismillah, kan nggak bisa semodal itu. Wong sementara ada yang khusus jualan sapi. Ya, jadi orang-orang Maroko, dulu saya di Inggris sempat seperti itu. Itu orang yang cukup punya dengan pesantren basic Islam, tapi ternyata memudahkan itu. Sementara masih ada, tentu jangan seperti itu. Ya, baik. Mudah-mudahan ini menjadi referensi kaitan dengan makanan. Mudah-mudahan nanti ada bersambung, karena Ustaz ini masih banyak sekali sebenarnya, cuman sayang sudah waktu yang harus kita break dulu. Baik pemirsa Air Kalam, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan, menjadi mengambil faedah manfaat bagi penanya maupun siapapun yang melihat ini. Keterangan lebih lanjut silahkan hubungi di website kami dan juga di alamat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.